Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin syubhat ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ini kemarin satu rangkai dengan hadis tentang masalah syubhat. Jadi syubhat bisa kita pandang dari mujarradul ain. Kahanane perkara itu dianggap syubhat. Seperti bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya dari haram. Jadi walaupun itu boleh, sebaiknya ditinggalkan karena wara'an. Ya, ada yang mujarradul gharad. Makanya sebagian dari ulama dulu itu masuk pada wilayah di mana mereka meninggalkan perkara-perkara mubah hanya karena mereka takut kalau jatuh kepada sesuatu yang haram. Ya. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang namanya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang mubah yang merupakan kecenderungan dari hati. Kecenderungan dari hati. Maka beliau memberikan garis atas dan garis bawah bahwa at-taqi, orang yang bertakwa, itu bukan hanya orang yang meninggalkan yang haram dan menjalankan perintah, tapi juga tarku ba'dil halal khasyata ayyaqa'a fil haram. Meninggalkan sesuatu yang halal, bukan mengharamkan yang halal, meninggalkan sesuatu yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Makanya dari hadis famanittaqas syubuhat faqad istabra alidini wa irdi, barang siapa menjaga perkara syubhat maka dia terbebas ya dari sesuatu yang berkaitan dengan agamanya dan harga dirinya. Oleh sebab itu Imam Taqiyuddin Abul Fatah Muhammad bin Ali mengatakan, atau dikenal dengan Imam Daqiqil Aid, siapa? Itu mengatakan bahwa syubhat itu haram. Jadi syubhat itu haram, bukan lagi tidak jelas halal atau haramnya. Syubhat itu adalah haram. Karena ada kata faqadis tabro'a lidini wa irdi. Nah, tapi menurut pendapat yang kuat, karena di sini bahwa syubhat itu termasuk halal karena haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar bumi sengkeran atau bumi perbatasan. Kalau dia lengah nanti kambingnya kan masuk ke tanah milik orang lain dan makan rambanan atau tetumbuhan milik orang lain kalau dia lengah. Berarti itu halal, cuma saja dikatakan yushiku ayar ta'afi. Ya. Dia menggembala pada tanah perbatasan yang dikhawatirkan karena dia berdekatan dengan tanah milik orang lain, kambingnya akan masuk. Tetapi mujarradul ain, syubhat itu halal. Kedua ini, kalaupun menjauhinya itu bukan karena masalah dia tidak halal, tetapi karena wirang. Jadi menjaga sesuatu bukan hanya dari yang haram, tapi perkara yang mubah, tapi dikhawatirkan dia jatuh kepada sesuatu yang haram. Kemudian lanjutan hadis, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal al-qalbu. Makanya pada masa Khalifah Bani Abbasiyah itu ada seorang budak yang oleh juraganya disuruh motong kambing. Kemudian juraganya bilang, ambilkan saya daging yang terbaik. Ya, diambilkanlah hati. Kemudian yang kedua, di hari lain dikatakan ambilkan untuk saya bagian tubuh kambing yang terburuk. Diambil juga hati. Khalifah bertanya, kenapa yang terbaik dan yang terburuk sama-sama hati? Karena beliau menjawab, tidak ada yang lebih baik melebihi kebaikan kalau itu adalah berkaitan dengan hati. Dan tidak ada keburukan yang melebihi keburukan yang ditimbulkan oleh hati.
Maka Nabi mengatakan untuk mempermudah saja, mengatakan adanya mudghah. Jadi dilihat dari sesuatu yang zahir. Sebenarnya hati itu adalah rangkaian dari sesuatu yang batin. Karena hati itu, kambing punya hati enggak? Punya. Kalau hatinya dalam arti mudghah. Sapi punya otak enggak? Punya. Itu Yahya sering disuruh beli dulu. Beli otak apa? Sapi. Tapi akal, tapi pemikiran itu sesuatu yang gaib. Perasaan itu sesuatu yang gaib. Tetapi ada ta'alluq antara yang dohir dan yang gaib. Buktinya kalau orang dredeg dia ambil penggat nadanya. Gitu. Begitu juga kalau orang itu hatinya senang, akalnya ikut bermain. Dalam arti kamu mempelajari sesuatu yang paling kamu sukai akan cepat paham. Tapi mempelajari sesuatu yang tidak kamu sukai lambat untuk paham. Berarti ada pengaruh yang bersifat maknawi antara akal dengan hati. Tapi Nabi hanya memberikan gambaran untuk orang awam, itulah segumpal. Ya. Seringkali Nabi memberikan gambaran seperti itu. Misalnya Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan. Satu farhatun indal fitri, kebungahan pada waktu dia berbuka. Ya. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Coba bandingkan dua farha ini, tidak seimbang sama sekali. Karena farhatul fitr ya, itu bukan hanya berlaku untuk orang yang berpuasa. Ono bocah senengane rokokan. Esok dia mokel tapi ndelik-ndelik, begitu buka dia malah seneng kok. Ya, jadi kalau begitu farhatul fitri ya, fal farha indal fitri itu tidak hanya monopoli milik orang yang berpuasa. Tetapi maksudnya kalau tidak sebanding antara kesenangan orang berbuka dan kesenangan ketika melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi setelah kamu berbuka itu melakukan sesuatu yang tidak kalah baiknya untuk menuju farhah inda liqa'i rabb. Ya sampeyan cara mbok angen-angen, lah wong poso iku lho ndonga ditampa. Lesu ngenangine diganjar jihad. Lah kena buka keluarga terus mulat-mulat jihad apa ora kowe iku. Malah cenderung kepada tertutupnya pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang berpuasa itu sangat ampuh sampai dia berbuka. Lah wong wayahe buka kok kowe iso farhah iku lho piye? Jajal to. Nek sampean gelem angen-angen, angen-angen kepada farhatun inda liqa'i rabb, tidak mungkin kamu bisa farhah pada waktu kamu berbuka. Tidak mungkin kamu farhah ketika kamu berbuka. Kenapa? Karena ketika kamu berbuka, kamu dituntut melakukan sesuatu yang minimal sebanding dengan pahala ketika kamu puasa. Makanya setelah buka, tadarus, taraweh, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Karena di sana dikatakan bukan hanya man shoma Ramadan, tapi juga man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Qoma Ramadan berarti rangkaian dari kamu puasa waktu imsak sampai waktu huruf, dan rangkaian sesudah huruf sampai kamu sahur. Nah, untuk menjamin pahala kamu bahwa pada saat kamu berbuka sampai pada waktu kamu puasa itu sebanding pada waktu kamu berpuasa, itu sulit sekali. Kalau sulit berpikir seperti ini untuk menuju kepada kesukaan bertemu dengan Allah, bagaimana mungkin kamu bisa bersuka-suka pada saat kamu berbuka? Wong la khulufu famis shaim atyab indallah mirahil misu. Ke ambumu ora enak wae poso jari Allah lebih harum dari parfum kok. Lah nek sampean dalu-dalu tangi turu terus ora sikatan, apa lebih harum dari parfum? Tidak. Maka bagaimana untuk bisa menjadi seperti itu? Tapi Nabi memberikan gambaran yang mudah untuk manusia. Menangen-angen wong kowe lara iku dosamu bendina diilangi selama 1 tahun. Lah kok kowe waras iso seneng ku piye carane? Bab warasmu dari rasa sakit membuat kamu bersyukur murni karena kamu sehat dari rasa sakit, maka syukurmu tidak akan berlangsung lama. Mergo wong nek wis sehat, wis pulih, lali nek dhek tahu lara. Makanya Nabi mengatakan la ya'rifu qadral marda illa la ya'rifu qadra sihha illa al marda. Tidak ada yang tahu kadar dari kesehatan kecuali orang yang sering sakit. Wala ya'rifu qadral afiyah illa ahlul masaib. Tidak ada yang tahu kadar
dari afiah, kesentausaan, kecuali orang yang sering mendapatkan musibah. Nek bar kena musibah, terus musibah hilang, seneng, tapi senangnya tidak akan berlangsung lama. Ya, maka bagaimana pada waktu kamu sembuh, kamu melakukan sesuatu yang pahala kamu tidak kalah dengan ketika kamu puasa. Itu yang sebenarnya syukur hakiki. Bukan kok alhamdulillah asale gebres wis ora gebres, asale panas terus hilang panasnya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ini gambaran dari Nabi untuk mudah saja bahwa itu ada apa namanya, tapi hati itu adalah sesuatu yang bersifat rohani. Yang anggotanya hati itu ada anggota dohir seperti tangan, ya, mata, telinga, hidung, ini anggota dohir. Tetapi antara hidung dan penciuman itu batin. Antara kuping dan pendengaran itu batin. Karena banyak kuping yang tidak bisa mendengar. Baik itu dalam arti hakiki maupun majazi. Nah majazi berarti kopok tenan. Nah hakiki berarti dikei nasihat gak mlebu-mlebu. Itu namanya kopok. Ya, ono wong ora iso ngawasi, dia dikatakan buta secara majazi karena hukum kausalitas antara dia dan sesuatu yang dia lihat terhalang oleh kebutaan. Tapi bisa saja hakiki karena dia tidak bisa mengambil iktibar dari apa yang dia pandang untuk menggali kebesaranipun Gusti Allah. Jadi itu. Nah, ada yang anggota yang bersifat batin, misalnya antara nafsu dengan akal. Akal dan nafsu itu dua-duanya adalah tentara dari hati. Makanya Al-Quran dikatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ini semua adalah peringatan bagi mereka yang punya qalbun. Di sini maknanya ai liman lahu aqlun. Yang punya akal. Karena nafsu untuk binatang melahirkan sebuah insting. Gitu loh. Pada manusia bisa saja dia adalah syaitoniyah, bisa saja dia insting, bisa saja dia ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya dengan hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Takutlah engkau dengan insting, firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kaitannya begitu. Dari sisi zahir kalau disebut hati dalam bentuk gumpalan daging, loro ati kan ono loro. Loro ati itu ono kalane liver, iya dok. karena liver itu ndak bahaya karena penyakit dohir, gitu ya. Ada yang penyakit batin, loro ati apa? Gelo, hasut, drengki, mangkel, jengkel, ngamuk itu kan termasuk loro. Ya. Coba kalau loro ati bersifat maknawi itu biasanya orangnya gak kroso. Wong lain sing ngrasakno. Tapi kalau lorone loro fisik iku awake sing ngrasakno, wong liya ora melok ngrasakno. Kancamu loro, aduh terus sampean Masya Allah sajane kowe iku gak loro ya cuma adaptasi ngono sajane gak loro. Tapi nek lorone loro bangsa penyakit ati itu yang merasakan orang lain, sombong, misuan, mangkelan, ngamuan itu yang merasakan siapa? Orang lain. Makanya susah diobati kalau orang yang sakit hati dalam arti maknawi lebih mudah mengobati sakit hati secara dohiri. Berarti loro liver tadi yang saya katakan ya. Jadi ini, jadi medannya itu berbeda. Kemudian pertentangan antara hati, ya. Jadi katakan hati dan perasaan itu sesuatu yang sifatnya maknawi. Sifatnya apa? Maknawi. Pertentangan antara hati dan antara nafsu dengan akal itu ada pada wilayah namanya sodru, yaitu dada terluar. Ini terbentuk sebuah kecerdasan buatan. Kecerdasan apa? Buatan. Karena di sana ada kecerdasan yang sangat mendasar. Tapi semuanya itu wilayahnya ada di dalam hati, ya. Ada di dalam apa? Hati. Sama. Orang yang memikirkan sesuatu, apa yang dipikirkan itu sebenarnya maknawi, itu bagian dari hati. Hanya saja akal membentuk begini, ini hak, ini batil. Ini kan, ini wilayahnya di sodr begitu. Hati dada yang terluar, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Tapi kesadaran untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu bukan lagi wilayah yang Anda sebut sebagai wilayah intellectual question, kecerdasan intelektual tidak, tetapi ini masuk pada wilayah yang disebut dengan masuk ke dalamnya disebut setelah sodr itu ada namanya domir. Domir itu ada perintah dari yang sesungguhnya bahwa sesuatu ini benar, sesuatu ini salah. Ini nggak bisa dibohongi.
Maka ketika Nabi ditanya, dosa itu apa? Mahaka fis sadrik, sesuatu yang di hatimu pokoknya kamu kerasa. Karena dosa tidak perlu didiskusikan. Dosa tidak perlu disimposiumkan, karena Anda pasti merasa, karena Anda punya hati. Di sini dimakna domir. Di dalam lagi ada namanya disebut dengan fuad. Karena fuad itu fungsinya sebagai hakim. Dia memutuskan sebuah kebaikan yang harus dijalani. Ya, ini namanya fuad. Dibawa lagi ke dasar lagi, namanya disebut dengan lub. Itu yang disebut dengan ulul albab. Nah, sekarang karakter dari manusia yang ada dalam hati mereka yang disusun dalam bentuk nafsu. Ya, karena nafsu itu wi'a'us syahwat. Kalau akal itu wi'a'ul ilmi. Itu dalam kitab Nasihatul Ibad kan sudah dijelaskan begitu. Ya, jadi akal itu adalah cawan dari ilmu. Nafsu itu cawan dari nafsu. Kalau kemudian mampu dikendalikan, menjadikan nafsu amarah menjadi nafsul lawamah, menjadi nafsul mutmainnah, menjadi nafsu namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Ada nafsu radiyah, kemudian ada nafsu namanya nafsu mardiyah. Karena mampu dikendalikan. Makanya saya katakan kemarin, nafsu itu bukan untuk dihentikan, tapi untuk dikendalikan. Karena nafsu itu seperti kuda liar. Kalau kita bisa menundukkan, kita bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Kalau nafsu kita umpamakan sebagaimana singa, dia menundukkan singa lalu naik di atas singa. Tidak ada yang lebih keren dari orang yang naik di atas singa. Oh, itu ya, munggah nendur penter. Di atas apa? Singa. Makanya saya singgung juga nafsu itu penting. Kalau orang kurang nafsu, dia akan beli obat namanya untuk nafsu makan. Kalau orang impoten, dia akan membeli obat apa lemah syahwat. Ya, karena memang untuk ditundukkan. Makanya ilmu itu sangat penting sekali. Karena dengan ilmu coba gelap jadi terang. Listrik itu produk apa? Ilmu. Gini bagi. Ya, yang berat jadi ringan. Baja bote ngono iso dadi ringan karena otak menciptakan mesin pengangkat baja. Yang jauh jadi dekat. Ya, dulu orang haji sampai 7 bulan, dia datang orang sudah lupa dia baru datang. Sekarang cukup hanya dengan 40 hari PP sudah ibadahnya selesai. Mbak, ilmu itu. Makanya tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat dari kejahatan orang. Ya, kejahatan orang yang dibimbing oleh nafsunya, oleh akalnya. Karena kejahatan kan sumbernya dari nafsu. Dibimbing oleh akalnya, maka kejahatannya semakin variatif. Ya, kejahatannya apa? Kejahatan mulai kwitansi, mulai mempermainkan harga, mulai ini kan ya jual setempel kan begitu. Ini yang nggak dilakukan oleh binatang. Nah, tidak ada kebaikan melebihi kebaikan yang di sana ditopang oleh akal. Karena kebaikannya juga bervariatif. Kebaikan yang didukung oleh akal itu sangat variatif sekali. Nah sekarang dari nafsu manusia yang tadi saya katakan, dia tetap ada dalam hati. Sama kok, akal itu ada dalam hati. Nafsu ada dalam hati. Pikiran, perasaan, itu semua ada di dalam hati. Makanya sumber, karena dia merupakan masdarul iradah. Kalau ilmu kan takwinul iradah, membentuk sebuah keinginan. Kalau ini adalah sumber dari keinginan. Maka kalau orang itu hatinya bertemu, makanya saya katakan ya, hatinya bertemu, orang akan lebih paham. Kowe ngapalno hadis, kowe seneng hadis, walah cuwepet ya. Kowe ora seneng, kowe seneng karo matematika, urung diulang rasane wis kaya paham. Makanya menyukai sesuatu itu separuh dari pemahaman. Makanya santri wae jane penting seneng sik. Nah, seneng engko lak cuwepet. Woi seneng apa? Seneng sekak. Diwarai pisan pewinter. Ana wong dadak senengane ku seneng copet, diwarai pisan langsung seminggu wis dadi rampok. Mergo suwen. Lah sampean suwen ngapal Al-Qur'an copet tapi nek gak seneng ya lambat. Makanya ada sebuah cerita di koran juga dimuat. Di Yaman tuh ada santri yang sudah 2 tahun atau 3 tahun belajar hadis gak mudeng-mudeng, akhirnya pamit karo yai ini. Ya. Nah, kiai ini ketika dapat surat dari orang tuanya yang diharapkan oleh anaknya, itu disimpan terus. Ketika dia mau pamit karena alasannya ndak mudeng dengan hati, gak apal-apal hati, surat disuruh baca. Udah, surat ini sampean baca. Setelah surat dibaca, 7 surat dibaca 1 jam, ditanya oleh kiainya, paham semua. Kenapa bisa cepat paham?
Berarti kuncinya ada pada keinginan dan itu sumbernya ada di hati. Nah, okay. Karena begini, kalau lapisan pertentangan pada sodr, dada terluar dari hati, yang dia ini merupakan danau. Kalau kolbun, kalau yang disebut dengan hati, itu kan sumbernya. Kalau fuad itu produk dari sumber itu. Kalau lub itu kandungan dari semuanya yang melahirkan pada mata air. Itu disebut dengan lub ulul albab. Nah, sekarang pada pertentangannya watak manusia, karakter manusia, ya, itu pada lapisan terluar dari nafsu itu ada tabiah namanya tabiah sabu'iyah. Pada diri manusia itu ada karakter anarkis, sabu'iyah, marah, ngamuan, gampang emosi, kan begitu. Ya, ada tabiah bahimiyah, watak hedonistik, sewenang duit, sewenang dunyo, ngumpul-ngumpul dunyo. Itu watak manusia, karakter manusia. Ya, ada tabiah namanya tabiah tadi apa? Sabu'iyah ada. Ada tabiah syaitoniyah, watak hipokrit. Senengane bujuan, bikin alibi, nebarno fitnah. Senengane ghibah. Itu tabiah apa? Syaitoniyah, watak namanya hipokrit. Nah, ada watak yang terselubung namanya disebut dengan tabiah rububiyah. Ya, karakter ketuhanan. Apa? Ingin tampil wahdaniyat. Wahdaniyat, ya, kudro iradah. Pengen mampu dewe, pengen karep, pokoknya karep-karepku, maka akan melahirkan sebuah sikap tiranis. Mergo apa? Aku hanya aku saja, yang lain tidak boleh ada. Wah, itu namanya kan kesombongan, lahirlah kesombongan, lahirlah watak tukang maksa dan sebagainya. Memang sifat Tuhan itu secara kelompok ada dua, ada jalaliyah, ya, maskulinas. Kemudian ada namanya jamaliyah, itu disebut dengan keindahan atau apa namanya feminis. Nah, yang boleh ditiru dari watak Tuhan itu watak jamaliyah. Jalaliyah tidak boleh. Watak jalaliyah itu apa? Sombong, mutakabbir, al-qahar, al-jabbar. Itu tidak boleh. Tapi kalau watak jamaliyah ada seperti dermawan, penyantun, penyayang. Itu watak Tuhan. Ya. Jadi tabi'ah rububiyah yang boleh itu adalah tabi'ah yang berkaitan dengan jamaliyah. Itu ada dalam kitab Arisalatul Qusyairiyah, ya. Sekarang oleh Abdul Qasim itu. Abdul Qasim Abdul Karim Al-Hawazin itu mengarah. Jadi ada kalau jalaliyah tidak boleh, ya, sombong, apa namanya? Tukang mekso, pokoknya karep apa kun faya. Pengen langsung kudu ono. Nah, itu namanya disebut dengan ya, maka Tuhan sangat marah kalau jalaliyahnya diwarisi oleh hambanya. Tapi kalau seperti dermawan kan hati mengatakan innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu maha luman dan menyukai kedermawanan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan ini, maka lahirlah namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa? Keserasian antara apa yang dipikirkan, antara yang diinginkan dan apa yang diucapkan dan yang menjadi tindakan. Itu namanya ilmu apa? Hikmah. Kapan ilmu hikmah itu ada? Kalau manusia sudah bisa mengendalikan nafsunya. Dikendalikan lewat apa? Lewat akalnya. Lah, akal itu juga bagian dari kalbu dengan hati tadi. Nafsu juga bagian di dalam apa? Kalbu. Maka disini dengan mudghatan. Kalau baik-baik semuanya. Kenapa tanganmu itu iso nyopet tapi iso ngekei? Ya, gitu Bang. Iso nyopet iso ngekei. Nah, yang menghantarkan nyopet atau memberi itu sumbernya dari ini. Makanya disebut dengan masdarul iradah. Lah nek masdarul iradahmu itu elek, maka nyopetmu akan dipikir dengan otakmu malah hebat ilmu copetmu. Naik tingkat-tingkat iso ngawasi tok dompet ilang. Ya. Kalau kebaikan yang ada dalam dirimu ditopang oleh akal, maka kamu akan berusaha bagaimana untuk selalu memberi dan memberi. Ya, apa namanya? Give and give. Merek sabun. Itu. Ya,
Kalau sudah masuk pada tertingginya, dalam arti tetap kolbu, mau dia sodru, mau dia fuad, mau dia lub, itu sebenarnya mau dia nafsu, mau dia akal, itu sebenarnya ada pada kolbu. Nah, kalau sudah masuk kepada lub, yang disebut dengan ulul albab, siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, ya, wa ala junubihim, artinya apa? Zikir itu variatif itu loh ya, zikir itu variatif. Aku sampai bosen, aku nak wiridan karo lungguh kok rada bosen mlaku-mlaku ngubeng omah. Gak ngerti dengar iki apa ngubang-ngubeng omah karo omah umi jare Fafan. Karo angen-angen apa iki wis suwe. Karena zikir itu variasi kan. Mereka yang ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduk, berbaring, berdiri. Kalau perlu jalan-jalan, lari-lari, dia selalu ingat kepada Allah. Karena zikir itu variasi. Ora kok zikir kudu sira ngene nganti bokongmu kemeng, ora kok ngono. Maka nek bosen, Allah bosen kan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosen sampai engkau merasa bosen. Kalau kamu jemu, maka Allah juga jemu. Menghindari kejemuan itu apa? Dia qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, kalau ingat kepada Allah dalam arti ini, maka melahirkan namanya mahabbah, cinta dumateng Gusti Allah. Kalau dia suka kepada Allah, maka apapun keputusan Allah itu adalah sesuatu yang harus dia cintai. Dan otomatis menjadi sesuatu yang dicintai. Maka orang bisa sakit, orang bisa kena musibah, tapi bagi dia karena yang memberi adalah Allah, dia bahagia dalam musibahnya itu. Ya. Makanya Abu Bakar kadang-kadang enggan untuk berdoa minta kesembuhan. Ya. Padahal kowe nek seneng karo wong, ya, wonge umpamane omahe ndi? Omahe umpamane Surabaya, nah, utawa omahe umpamane Sidoarjo, utawa omahe umpamane Nganjuk. Sing mbok senengi ku omahe ndi? Nganjuk mon. Krungu kasa Nganjuk ngono rasa dewek. Apa meneh wonge umpamane di Jalan Ahmad Yani misalnya, baru membahas Jenderal Ahmad Yani. Cintamu kepada satu orang itu punya akibat yang sangat, punya dampak yang dahsyat. Karena kamu menjadi mencintai nama itu, mencintai daerah itu, mencintai. Makanya kalau cinta itu larinya kepada Allah, maka apapun yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah itu akan melahirkan cinta. Man wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu artinya adalah cinta. Maka dia kalau dalam hal ini tidak akan pernah punya rasa sumpek. Itu maksudnya. Bagaimana dia sumpek? Wong dia mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Tapi ana wong berbuat dolim kepada kamu. Ono wong kowe sapian iso duweleki, sampeyan tambah seneng. Wong nek kadung seneng kali Gusti Allah. Kenapa kok seneng? Mergo dongane dhek ora ditampa-tampa Allah. Supaya ditampa, Allah mengirimkan orang yang berbuat zalim. Makanya kalau ada orang yang zalim, cepat doa, karena zalim itu Allah saja tidak mau melakukan kok. Makanya hadis qudsi mengatakan apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah, saya ini maha super, maha segala-galanya, tapi saya haramkan diri saya berbuat dolim. Fala tadzalamu. Pesan moralnya apa? Kalian jangan saling berbuat dolim. Ya. Kalau orang didolimi, walaupun dia seorang kafir, itu doanya tetap mandi. Batasannya, dolim itu apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Paham betul? Lu kowe sapian iso dieleki, iku maksude. Saya mikir wong sing gawe wong elek ning aku iki ya Gusti Allah. Saya bersyukur saya kok tidak pada posisi orang yang dolim, tapi posisi kepada orang yang teraniaya. Maka dia orangnya menjadi bersyukur. Maka dia menjadi lapang dada. Karena lapang dada tidak selalu identik dengan harta. Wong sugih sumpek sak pirang-pirang, tapi lu akene melaras sumpek ya wae. Orang pinter berarti bahagia, kata siapa? Wong pinter sumpek kata mboten? Kata. Karena kebahagiaan tidak identik dengan jabatan. Wong jabatan itu dhuwur sumpek ya. Makanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu sangat dekat karena dia ada dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita memanage itu menjadi sebuah kebahagiaan? Maka mau tidak mau harus melarikan ini kepada Allah.
Itu sudah hampir. Tapi kalau kamu sudah cinta kepada Allah, maka semuanya itu menjadi sinar bagi kamu. Apakah kamu didolimi, apakah kamu dianiaya, ya. No, ono wong mbane ngene, jajal pikir. Sampeyan ngkai wong dhuwit 1 juta. Weh, tak kei teh 1 juta. Contoh iki, aja serius. Tak kei 1 juta. Kalau saya ikhlas, saya diberi balasan oleh Allah berapa? 700 kali. Fasoi dan ke atas. Hanya Allah yang tahu. Nggih napa nggih? Wong bikuli hasanah asyru amsalihah. 10 bisa menjadi 700. Pantas tidak kamu menceritakan uang 1 jutamu? Coba. Padahal Allah membalasmu dengan 700 juta. Walaupun dalam bentuk lain. Pantas tidak kamu menceritakan yang 1 jutamu itu? Kan nggak pantas toh. Weh ngene, Afif dolan nggone Abah. Ha, nggawa apa? Khas Tuban apa Afif ini Afif? Iku lho Afif. Ojo tua. Apa jenenge? Jambe apa? Siwalan. Siwalan iki lho regane mok 15.000 diweno aku. Mulai Afif tak kei dhuwit 1 juta. Mosok pantes dhek nyeritakno siwalane. Yang pantes diceritakan kan uang 1 jutanya. Gini Bang nggih. Kadang-kadang untuk Allah punya alasan membuat kamu kaya, dikirim oleh Allah kepadamu orang yang minta-minta. Ya, karena orang yang minta itu kamu akan diberi balasan oleh Allah 700. Karena metode kaya bagi Allah dan manusia itu lain. Kowe nang sedekah sik ngenteni sugih, padahal perintah Allah ndak ngono. Kowe sedekah ben sugih kan begitu logikanya. Tapi kita ndak. Aku sedekah nak wis sugih, padahal perintah Allah kowe sedekah mergo tak wales 700 kan begitu. Tapi kan dasarnya harus ikhlas. Mergo diumpamakno kaya gabal, lah gabal lak ditandur ning sawah wineh gitu. Wong nandur ning aspal ya totol pinting ngene. Ning sedekah ora ikhlas. Sedekah kok diundat-undat yo enggak akan punya akibat apa-apa. Paham mboten? Nah, jadi di sini kita melihat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ya. Adapun nikmat Tuhan maka ceritakanlah. Kalau kula ndonga ora dikabulno, tapi Gusti Allah pengen ngabulno. Tapi kan di sini alasan apa sing tepat untuk dikabulkan, maka dikirimkan orang yang dolimi kamu. Lah nek kowe duwelek terus kowe ndonga muandi. Maksudnya Gusti Allah ngono. Lah ora mbok tampa gremeng ya wis selesai. Gremengmu iku regane dolime kono ya gremengmu iki mau. Makanya orang yang cinta kepada Allah, kalau cintanya dilarikan pada bentuk lub tadi itu yang disebut dengan ulul albab, maka apapun yang dia terima adalah sebuah kebaikan. Dianggap sebuah kebaikan. Walaupun dia sengsara, itu kebaikan bagi dia. Ya, walaupun dia dalam keadaan masyarakat, itu kebaikan. Dan dia puas karena itu pemberian dari zat yang dia cintai. Kan tak contohno ngene, kowe suweneng karo wong dikai HP welek ora kena dienggo ora ono Android e apik no. Disimpen terus, ngene. Dikai korek disimpen terus. Kenapa? Karena dia lihat bukan bendanya, tapi siapa yang memberi. Nah, kalau Allah memberi kamu sakit, kamu tetap marem. Alhamdulillah ya Allah, kan begitu. Logikanya kan gampang tau kanggo seneng. Duh, terus piye carane seneng karo Gusti Allah ya jan. Kowe iku tau njaluk motomu ngawasi ora? Kowe melek langsung iso ngawasi. Kowe ora tau njaluk jantungmu supaya berdetak, yo berdetak. Kan? Kowe ora tau njaluk oksigen yo dikirim kaya ngene. Kan? Lho, alasanmu gak seneng Allah iku apa pikirnya? Sampeyan duwe alasan. Coba alasan sederhana untuk kamu tidak cinta. Kowe sampean piye dikai nyawa ora njaluk dikai. Kowe tau njaluk nyawa ora? Dikai karo Gusti Allah. Iso ilatmu ning ilat itu berapa juta apa jenenge? Sel apa? Nah, sel. Sehingga kowe mangan lombok lho, kok iso pedes? Iso nyampekno ning utekmu. Oh, pedes. Lho. Kok asin lho, kok ngene? Kok mbok campur apa kok ya iso menerima, mengolah menjadi sebuah rasa. Sampai saking akeh rasane, sampai kowe ora ngerti rasane apa. Rasane piye nanu-nanu. Macam-macam. Itu kok bisa? Coba, kalau Allah merusak sedikit saja saraf yang ada pada lidah, ya, dan saraf pada lidah dirusak, kowe mangan lombok no tuh kelegenen, kowe mangan gula no tuh pedesan guyon ngomong. Ya. Alam yaj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafain. Kau pikir hanya mata dalam bentuk ini? Coba, kamu belum pernah kena vertigo. Aku tahu kena vertigo kok.
Bagaimana menyeimbangkan Allah dalam pandangan. Anggit mau tahu ngawasi, kalau sarafnya dipuntir oleh Allah, kamu bisa muser-muser nggak karu-karuan kok. Bisa pegang-pegang gini. Abah ceramah 2 tahun dulu sambil pegangan kursi gini. Karena Abah pikir terbang. Saya baru berpikir, alam naj'al lahu 'ainain. Saya pikir cuma mata, ternyata enggak. Lebih dari sekedar itu. Ya. Dan kamu bisa melihat, kamu bisa merasakan, kamu bisa menangis, kamu bisa bersedih, kamu bisa bahagia, kamu bisa, itu semuanya Allah yang kasih. Gitu. Lalu alasan kamu untuk tidak suka kepada Allah itu apa? Gitu loh. Paham kan, Mas? Paham kan? Kowe dikai ngantuk rahmatan lil rahmatan minal. Kadang-kadang ora iso ngantuk sampai tuku obat untuk bisa ngantuk. Iku iso ora ngantuk-ngantuk. Lho delalae wae ngaji lho turu. Makanya alasan, makanya kalau kamu sudah cinta kepada Allah, maka semua hatimu menjadi luber. Karena hatinya menjadi luber, maka hati menjadi samudra. Kalau sudah menjadi samudra, orang tidak akan iri kepada kanal, orang tidak iri kepada danau dan sungai-sungai. Kalau sudah hati wis mantep, pokoknya ono pemawon diparingi Gusti Allah, maka hatinya akan menjadi matahari. Tidak perlu cemburu kepada lilin kan. Makanya disinilah kalau ada tingkatan. Semuanya itu ada dalam hati. Kalau itu baik, semuanya baik. Semua baik. Udah. Ya, dalam arti maknawi. Tangan mesti saoba-obai mesti api. Sikilmu saoba-obai mesti api. Tapi kalau sudah melekat betul, maka kata Allah, dia melihat itu dengan mata saya. Orang itu memegang dengan tangan saya. Maka dia wujud dari sebuah cahaya. Wakil saking Gusti Allah. Itu namanya khalifah fil ard. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia sebagai khalifah karena dia menjadi cahaya. Bagi Allah melangkah dengan kakinya, memandang dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Maka semuanya adalah karena dasarnya itu dari hati. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.